Puji Tuhan, haleluya. Selamat jumpa kembali dalam program Infinity Ministry di acara motivasi dan inspirasi. Sebagaimana tema pada bulan ini adalah merindukan kedatangan Tuhan Yesus untuk menjemput gerejanya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang percaya, yang senantiasa merindukan dan menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Di dalam nats Alkitab kita, apa yang harus kita lakukan untuk menantikan kedatangan Yesus kali yang kedua? 1 Tesalonika pasal 5 ayat 8 dan 9 demikian bunyinya. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ada sesuatu hal yang harus kita lakukan, kita tunjukkan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak terang. Dikatakan di dalam ayat ini, ya dengan jelas mengatakan, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar. Sebagai anak-anak terang, yang perlu kita perhatikan pertama kali adalah sadar, kesadaran diri. Di mana kita saat ini? Apa posisi kita sebagai anak-anak Tuhan? Hidup kita harus menjadi saksi, hidup kita harus menjadi terang. Dan ya kita dengan pengertian kita harus sadar, kita tidak boleh terlena, kita tidak boleh lengah ya, terhadap segala bujuk rayu tipu daya dunia ya, yang dapat membinasakan dan menyesatkan. Karena itu saudara, kita juga perlu untuk hidup ya senantiasa diperlengkapi dengan iman dan kasih. Itu sebagai bentuk tindakan ya, implementasi dari kehidupan Kristen ya, yang senantiasa melekat sebagai baju sirah di dalam kehidupan kita, yaitu iman dan kasih. Iman adalah bukti satu ya kepercayaan kita kepada Tuhan, dan kasih adalah sebagai bukti dari satu tindakan dari iman kita sebagai orang-orang percaya. Karena itu juga hal yang perlu kita perhatikan untuk dapat mempertahankan iman kita. Kita perlu mendengarkan firman Tuhan. Kita perlu memberitakan Injil di dalam tindakan kasih kita untuk menjangkau mereka yang terhilang, untuk menjangkau mereka yang masih di dalam kegelapan, supaya mereka juga mendapatkan terang Tuhan yang ajaib dan yang sempurna. Dan yang ketiga, kita harus selalu juga menjaga pikiran kita. Setelah hati kita ya kita pupuk dengan iman dan kasih sebagai implementasi dari kehidupan Kristen, kita juga harus jaga pikiran kita, angan-angan kita untuk tetap ada di dalam pengharapan kepada Tuhan, untuk senantiasa tetap teguh di dalam keyakinan. Jangan sampai pikiran kita digoyahkan oleh berbagai-bagai hal yang dapat mempengaruhi jalan hidup kita, tetapi biarlah pikiran kita senantiasa diperbarui ya di dalam Kristus ya, yang menjadi sumber pengharapan dan ya keselamatan kita. Tuhan Yesus